Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Soro Minang TV masih di tengah kondisi musyawarah besar masyarakat Minang di Provinsi Kepri di Hotel Pasifik Jodoh Kota Batam. Kami dalam hal ini duduk bersama-sama dengan Komisaris Utama beserta Direktur Bidang Keuangan Bank Nagari. Mungkin Dusana Soro Minang TV mendengar Bank Nagari itu adalah bank kebanggaan masyarakat Minang. Baik itu yang ada di ranah maupun yang ada di rantau itu sendiri. Nah, untuk itu Dusana Soro Minang TV terutama Dusana dan ada di rantau tentu ingin tahu banyak sengeneknya tentang Bank Nagari tersebut dan segala bentuk program-program dan produk-produk beliau yang sehingga membuat kita untuk bisa menabung, mendeposito dan segala macam di Bank Nagari tersebut. Nah, Dusana Soro Minang TV, sebelum kami mulai, saya Safril Bahar dengan ini tetap berdoa kepada Yang Kuasa semoga Dusana Soro Minang TV selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu Dusana Soro Minang TV nanti kita berbincang-bincang langsung dengan beliau di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Secara prinsip kami sebagai masyarakat Batam tentu berbahagia mengucapkan selamat datang atas kehadiran Pak Andri bersama Pak Roni di Kota Batam di dalam rangka musyawarah besar Paguyuban Minang di Provinsi Kepulauan Riau itu. Bang, izin kami minta waktu sebentar sekitar 15-30 menit. Tentu pingin karena memang namanya kita di rantau yang paling tinggi itu rasa nasionalis orang Minang itu luar biasa. Ya, rasa kedaerahan. Artinya rasa kedaerahan itu luar biasa. Naik wa oto taksi bebaso Minang atau sanang tidak sudah. Apalagi ada Bank Nagari kuah. Alhamdulillah. Ya kan? Artinya apa? Bagi kami segala bentuk potensi yang ada di kampung itu adalah menjadi kebahagiaan kami. Dari dulu kita mendengar apa yang disebut dengan Bank Nagari itu. Sebagai sebelum Abang menjawab nanti mungkin sedikit Abang perkenalkan diri nanti ya. Oke. Sebagai salah komisaris utama dari Bank Nagari, tentu kami masyarakat yang mungkin terutama adik-adik kita nih yang memang sudah lahir dan besar di perantauan tentu tidak terlalu banyak mengenal tentang Bank Nagari sehingga termasuk segala bentuk pencapaian-pencapaian sehingga anak kemenakan kita para pengusaha perantau-perantau Minang itu sedikit tertarik di dalam rangka mensavingkan segala sesuatu dananya kepada Bank Nagari tersebut. Ya. Silakan Bang Andi, tapi jangan lupa perkenalkan diri nah. Oke, dengan Bang apa? Safril Bahar. Oke. Baik, terima kasih Bang Safril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraannya. Pertama, terima kasih atas kesempatan kami hadir dari Bank Nagari sama Pak Roni dari Keuangan. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Andri Yulika. Andri Yulika. Oke. Andri Yulika hari ini diamanahkan oleh RUPS sebagai Komisaris Utama Bank Nagari. Oke. Jadi pertama kami dari Bank Nagari mengucapkan terima kasih kepada panitia musyawarah besar Paguyuban Masyarakat Sumatera Barat di Kepri ini sudah diberi pertama atas undangan dan diberikan kesempatan tadi Pak Direktur Keuangan untuk menyampaikan sedikit informasi tentang Bank Nagari. Betul. Tadi kebetulan Ambo duduk di depan tadi di sebelah ada ibu-ibu tadi yang ternyata beliau juga orang Minang. Ternyata tadi Bu Asisten tadi itu orang Minang, asisten di Tanjung Pinang. Oke. Dan tadi kami sempat bicara banyak orang Minang, banyak bana Pak. Banyak bana. Nah, sehingga tentu seperti yang disampaikan tadi rasanya tidak salah langkah Bank Nagari datang kemari memenuhi undangan. Nah, pertama tentu sebagai perlu awak informasikan
tadi masih ada yang bertanya, Pak, Bank Nagari itu punya Pemda tuh Pak katanya. Nah, di Bank Nagari itu Bank Pembangunan Daerah dulu BPD namanya. BPD zaman dulu. BPD Sumbar. Ya. Kemudian berubah namanya supaya lebih menjadi Bank Nagari. Bank Nagari. Di Bank Nagari itu salah satu bank terbaik, bank daerah terbaik di Indonesia. Dari 27 ya Pak Roni? 2000 dari 27 bank daerah di Indonesia. Oke. Bank Nagari termasuk salah satu bank daerah yang terbaik. Nah, dari mana tahu bank itu bank terbaik kan gitu? Pertama tentu dari laba, dari besaran modal, dari indikator-indikator yang diberikan termasuk itu Bank Nagari alhamdulillah bank yang sangat baik. Untuk itu kami sebagai komisaris bersama dengan komisaris yang lain itu sangat mendukung, mensupport jajaran direksi yang ingin meluaskan pangsa pasar ini. Secara umum ya. Apalagi kalau kita lihat seperti yang disampaikan Pak Roni tadi, Sumatera Barat itu uang antara permintaan orang yang menabung dengan permintaan orang peminjam itu lebih banyak. Sedikit Jadi artinya idealnya PT Saratu itu boleh dipinjam oleh katakanlah 95 orang. Ya. Kini PT Saratu orang meminjam 130. Iya. Sehingga tentu harus cari PT dari luar. Betul. Sebenarnya untuk Sumatera Barat. Ya. Selama kok lado di Jakarta lado, di Bandung lado, di Pekanbaru lado. Ya, tentu mencari di Malai. Kira-kira selain tiga daerah itu yang bisa kira-kira Bank Nagari berpartisipasi. Salah satu ukuran atau kriteria adalah yang banyak orang Minangnya di situ. Ya. Yang banyak orang Minang di situ. Atau sekaligus kami mengikuti kegiatan Pak Gubernur dalam rangka roadshow untuk RPJM. Kami dari Bank Nagari pun ikut di situ mengambil meminta waktu untuk bisa memperkenalkan Bank Nagari. Sehingga nanti Bank Nagari bisa dikenal kemudian bisa membuka apa yang disampaikan tadi. Itu kalau dari sisi bank tidak usah diragukan, Bank Nagari bank yang sangat sehat. Alhamdulillah. Kemudian bank milik pemerintah daerah, tentu seperti yang disampaikan Pak Direktur Keuangan tadi, bersama-sama membangun menghubungkan antara ranah dengan rantau dan bagaimana partisipasi rantau kok juga bisa bermanfaat untuk ranah Minang itu. Mungkin sementara itu dulu. Oke. Seperti Pak Andi tadi ya. Pak Andri tadi mengecen Bank Nagari adalah bank terbaik, salah satu bank terbaik bank daerah dari 27 bank daerah yang ada di Indonesia. Tentu dalam konteks dunia perbankan, indikator terbaik itu ada. Ya mungkin ada saudara-saudara kita perantau-perantau Minang yang sedikit mengetahui tentang teknis dunia perbankan itu sendiri. Terbaik itu indikator seperti apa, pengukurannya dari sisi apa dan segala macam, sehingga memberikan sebuah keyakinan dari dusanak-dusanak kita yang terutama yang ada di rantau di dalam rangka memberikan sebuah kepercayaan besar terhadap Bank Nagari itu sendiri. Jadi banyak kriteria yang bisa dijadikan ukuran untuk menyampaikan bahwa sebuah bank itu sehat. Dan kriteria itu nanti mungkin secara teknis Pak Direktur Keuangan sangat bisa menjelaskan. Tapi antara lain adalah laba. Jadi labanya ke persentasenya dengan modal kita yang berapa, aset kita yang 33 triliun ya. Kita bisa membukukan laba terakhir itu sampai 500 berapa Pak itu? 536 setahun. Tahun 2024 kemarin. Kemudian laba tersebut sebagian itu langsung dibagikan ke pemerintah daerah selaku pemegang saham terbesar. Pemegang saham situ ada pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan 19 pemerintah kabupaten kota yang ada Barat, tambah koperasi karyawan Bank Nagari. Dividen yang dibagikan itu sangat berarti bagi pemerintah daerah. Untuk pemerintah Provinsi Sumatera Barat saja itu menerima 121 ya Pak Dirjen. Pemprov 121 terima dividen ya, 121 miliar. 122. Dan rata-rata prosentase dividen
yang diberikan oleh Bank Nagari yang diterima oleh daerah tersebut itu besar persentasenya untuk PAD daerah tersebut. Daerah tersebut. Betul. Contohnya Kota Solo yang paling Kota Solo, Kota Solo itu dividen Bank Nagari itu mencapai 47 atau 48% dari PAD. Dari PAD. Hampir separuh. Hampir separuh. Iya. Nah, kemudian ada beberapa daerah tadi disampaikan Pak Roni mulai dari yang 20% segala macam. Intinya adalah kontribusi dividen itu sangat membantu pemerintah daerah dalam membangun daerah masing-masing. Itu yang terang. Kemudian secara apa? Bank Nagari itu pasti menggerakkan perekonomian. Ya. Tadi terkatakan Bank Nagari pembayar pajak terbesar di Sumatera Barat. Kemudian banyak tadi Bank Nagari adalah salah satu bank terbaik dalam menyalurkan kredit pada UMKM. Nah, ini hal-hal seperti ini salah antara lain kriteria-kriteria kita bisa menyampaikan kita yang terbaik. Jadi intinya sekali lagi tentu kita sangat berharap. Ya. Tadi ada yang tanya ada beberapa adinda tadi bertanya Pak di Batam kok Bank Sumut sudah ada, Bank Riau Bank Jatim sudah ada, bank macam-macam. Ya. Kenapa awak sebagian banyak di situ Lunado? Itu pertanyaan Pak Mus tadi Pak Mus. Jawaban Nambu tadi insya Allah segera. Dan itulah kami datang kemari untuk mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan. Amin. Tentunya dengan dukungan masyarakat Minang yang ada. Insya Allah. Oke. Demikian Bang. Ya Pak Andri minta izin tanya awak secara teknis ya. Sana ada produk di Bank Nagari sehingga masyarakat perantauan orang Batam asal Sumatera Barat atau secara umum mungkin orang Indonesia semakin tertarik nyojo Bank Nagari itu sendiri. Pak Roni, tadi ada satu kalimat di dalam kata sambutan Pak Roni yang sedikit membuat saya lebih menumbuhkan rasa nasionalis saya ke kampung halaman itu. Pak Roni menjadi jembatan antara rantau Joranah itu sendiri dalam konteks ekonomi, sehingga ada satu kata dalam hati awak, kalau lu nabung di Bank Nagari berarti lu bangun Nagari sendiri gitu. Mohon komentar Pak Roni lu tentang hal itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Safril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Minang TV dimanapun saja berada, kenalkan saya Roni Edrian, Direktur Keuangan Bank Nagari. Di samping saya ditemani oleh Komisaris Utama Bank Nagari Bapak Andri Yulika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama kami sampaikan kepada apresiasi kepada panitia yang telah bisa mengikutkan kami dari Sumatera Barat hadir di sini. Tadi kami menyampaikan bahwasanya kenapa dukungan yang Bapak sangat berarti kepada Sumatera Barat. Seperti yang kami sampaikan tadi, Pak Komod juga menyampaikan tadi, untuk membangun itu butuh uang, butuh biaya, butuh modal. Di Sumatera Barat daerahnya tidak terlalu banyak yang kita harapkan industrinya. Sumatera Barat adalah daerah wisata. Sumatera Barat daerah UMKM, daerah kuliner. Sehingga yang diharapkan adalah datang orang berduyun-duyun ke Sumatera Barat untuk berkunjung, untuk membelanjakan uangnya ke Sumatera Barat. Nah, untuk mendukung UMKM tersebut tentu dibutuhkan modal. Nah, di Sumatera Barat uang ada 100, kebutuhannya 130. Sementara ketentuan bank tuh kalau ada uang 100, buliahnya 90 sampai sementara yang 100 pun habis. Nah, untuk itu salah satunya adalah bank sebagai lembaga intermediasi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat. Nah, di sini peran Bank Nagari sangat signifikan sekali. Setelah kami himpun, kami salurkan lagi ke Sumatera Barat. Nah, untuk itu kenapa kami datang ke rantau? Adalah menjemput. Kalau ada orang sakit nanti serak di rantau, ada uang nambah lebih yang tidak terpakai, ada dua, bisa langsung menginvestasikannya ke Bank Nagari ke Sumatera Barat atau menabung ke deposito, tanggiro di Bank Nagari. Dan uang itu kami berikan, kami putarkan di Sumatera Barat. Hasilnya laba yang didapatkan itulah kami kembalikan lagi untuk
Sumatera Barat, ke provinsi, ke kabupaten kota untuk membangun daerah masing-masing sesuai dengan kontribusi modal yang telah. Ya, betul. Gitu, Pak Itulah bahasa tadi itu nak. Menabung di Bank Nagari Rasa mau aja membangun Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya. Pak Roni, Roni, ya. Pak Roni, tentu dalam konteks dunia perbankan ada tawaran-tawaran menarik. Ya. Di antara dunia perbankan pasti secara prinsip produknya sama. Iya. Ya, tabungan, deposito dan segala macam. Iya. Ya. Nah, khusus di Bank Nagari tentu ada sesuatu yang membuat kita semakin tertarik. Ya. Ya mohon maaf kalau sekedar menabung ya kita menabung di mana saja, yang penting ada kayak rumah dan segala macam kan gitu. Nah, secara prinsip produk yang membuat dunsana yang ada di rantau gua sebuah tawaran yang bagus sehingga tertarik dan memberikan kepercayaannya kepada Bank Nagari, memberikan amanah dananya kepada Bank Nagari. Tentu ada hal-hal yang bisa membuat Bank Nagari apa sih yang ada kelebihan di Bank Nagari itu sendiri gitu. Baik, terima kasih Pak Sapril. Baik, salah satu produk unggulan Bank Nagari saat ini adalah Bank Nagari mempunyai namanya layanan perbankan Super App. Yang Super App, ya, Super App, Super App, ya, Super App, HPP, Super App Bank Nagari yang namanya All In. Ini sudah ada nih. Oh, baju kok. Baju kok. Berarti beko dapat baju bisa. Fred? Nanti Pak Sapril dikasih baju. Jadi dia logo saya tuh ada bajunya dah. Dikasih baju nanti Pak Sapril. Ini All In ini Super App ini adalah digital mobil digital Bank Nagari di mana semua transaksi sudah berada di sini. All in by Nagari is all in your hand. All in itu. Ya, all in. Jadi all in itu adalah all in. Jadi all karena in. Orang awak banyak baca. Baso Padang itu. Baso Padang. Oh jadi. Itu sebenarnya Inggrisnya O kan. Iya. All in. Jadi singkat biar gampang. Ini sama dengan yang dikeluarkan oleh beberapa bank himbara. Betul. Mungkin ada Livin, Wonder atau produk-produk lainnya. Nah, kenapa All ini suatu hal yang begitu handal menurut kami adalah di sini semua transaksi sudah ada, sudah lengkap. Kenapa jadi, lengkap? Dalam satu handphone sudah banyak memenuhi kebutuhan masyarakat. Mau bayar, mau beli juga ada, mau transfer juga udah ada, mau isi pulsa juga ada. Kalau mamanya ibu bapak yang ada di perantau kuliah anak-anaknya di Padang, di Padang di universitas yang ada di Sumatera Barat. Pembayarannya udah bisa langsung di sini. Ada UNP, ada UNAN, ITP, sudah bisa lewat All In Bank Nagari. Om Fred, diterima nak di UNAN sudah jangan lupa nak. Jangan lupa. Ya. Dan juga selain itu Bank Nagari juga udah bekerjasama juga dengan beberapa aplikasi. GoPay juga ada di sini. Oh, GoPay. Jadi pembelian GoPay, pembelian semua keinginan masyarakat sudah ada sini. Udah ada juga OVO, udah ada link aja. Jadi pembelian tiket lewat Traveloka juga ada di sini. Pembelian hotel lewat Traveloka juga ada di sini. Dan terakhir, kami juga mempunyai namanya e-money, Nagari Card. Sehingga mau ke tol, Sumatera Barat udah ada tol, bisa juga kita pakai. Nah, di sini sudah ada tol. Udah ke mana? Ke bayar melalui gate-gate di mana non tunai Bank Nagari juga ada punya. Nah, jadi lah bisa tuh. Lah bisa di ini e-money. Ini e-money Bank Nagari. Nah, ini e-money Bank Nagari. Ini nanti bisa kita kasih oleh-oleh nih buat Pak Sapril nih. Bank Nagari punya e-money. Sanangnya ti bunda dengan oleh ya. Yang memang karena Bank Nagari bank daerah tidak boleh membuat produk untuk e-money ini yang dibolehkannya ada 4 bank himbara, sehingga Bank Nagari itu bekerja sama dengan salah satu bank himbara. Tapi yang artinya di kartu ini udah bisa lakukan gesek-gesek masuk tol, masuk mall yang ada non tunai. Non tunainya. Nah, itu yang di produk dana kita. Selain produk seperti yang disampaikan Pak Sapril, kita punya tabungan, giro, deposito, dan yang lebih spesifiknya lagi adalah Bank Nagari selain produk konvensional, Bank Nagari juga produk syariah yang uniqueness tidak ada di konven. Contohnya apa? Bank Nagari sudah punya namanya tabungan kurban.
Jadi kalau Pak Safril ingin berkurban tahun depan, cicil dari hari ini 250.000, setahun adalah 3 juta, tidak memikir mana lagi, langsung di debit. Oh, tabungan kurban. Kurban. Bang Nagari juga punya tabungan tahari muda, sehingga di mana anak-anak ingin naik haji, mungkin Sumatera Barat 20 tahun nanti akan naik haji, dari kini udah bisa menabung, dapat porsi nanti lalu bisa didaftarkan. Itu selain itu, Bang Nagari juga punya tabungan pendidikan, tabungan bisnis, tabungan rencana, tabungan pensiun, yang dimana persiap ada konvensional juga ada syariah. Silakan masyarakat memilih, karena Bang Nagari menganut dual banking level model. Masyarakat memilih, syariah kita sediakan, konven kita sediakan, sehingga kedepannya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kami akan fasilitasi sesuai dengan keyakinannya. Silakan dinikmati. Kalau di Sumatera Barat sendiri, bagaimana? Kenapa kami tadi mencari dana? Kami dibantu oleh Pemprov Sumatera Barat dalam menanggulangi atau meretas di Sumatera, namanya adalah tabungan Simama. Simama. Oh, Simama ya. Marandang, mengatasi rentenir di ranah Minang. Disubsidi marga atau marginnya oleh Pemprov. Itu. Jadi artinya apa? Kami cuma kalau program kami punya ada untuk menyalurkan tanpa bunga pun juga ada yang disubsidi oleh pemerintah provinsi atau daerah. Cuma kebutuhan terhadap dana itu yang kami agak kurang, sehingga kami merantau. Kalau dulu yang merantau itu adalah awak yang merantau, kini jobang-bangnya lah mulai merantau keluar. Pertama ya ke Jawa, ke Bandung, ke Pekanbaru, dan ke Jakarta. Dan untuk di Batam, dukungan yang kami butuhkan dari perantau Minang juga kami butuhkan. Apakah kita buka sini? Kalau memang dukungan supportnya dari masyarakat Sumatera Barat yang ada di Batam ini begitu besar, insya Allah kami akan wujudkan niat itu. Kenapa? Tujuan kami menjembatani ranah dan itu Pak Sof. Sedikit pertanyaan yang dibilang melenceng, mungkin tidak melenceng. Tadi ada ilustrasi pitih ada 100-nya. Sementara dibutuhkan 130 ya. 30 dicari keluar ke rantau itu sendiri, kan begitu ya kan? Nah, artinya adalah memancing masyarakat Minang khususnya yang ada di rantau, supaya melakukan saving di Bank Nagari itu sendiri, betul kan? Iya, benar. Nah, pertanyaan kita, contoh di Batam saja. Batam juga banyak UMKM, kuliner Minang dan segala macam. Kira-kira masyarakat Minang yang ada di perantauan, jika butuh singkek itu situ lain boleh tak menerima yang sangenek dalam tanda petik meminjam terhadap jasa kredit yang diberikan oleh Bank Nagari itu sendiri. Kok KTP Batam lah? KTP Jakarta? Nggak KTP Padang lah? Bisa nggak dusanak kita dalam tanda petik membutuhkan untuk memanfaatkan seluruh jasa-jasa dari Bank Nagari itu sendiri dalam konteks pemberian kreditnya gitu. Baik, seperti yang kita sampaikan, Bank sebagai lembaga intermediasi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan pasti bisa lah Pak. Jadi untuk itu di masyarakat yang ada di Batam, yang ada di Kepri, yang punya kelebihan uang simpan di Bank Nagari, yang membutuhkan kita kasih. Itu yang penting ya kan? Artinya adalah masyarakat perantauan yang merupakan yang adalah jati dirinya orang Minang, banyak sengeneknya jika butuh pitih dalam tanda petik untuk usaha untuk usaha bisa inyo menikmati Bank Nagari itu sendiri. Itu. Dan sampai kini mungkin ada beberapa nasabah kita juga di sini Pak Sari yang telah kita biayai untuk proyek-proyek strategis malah di sini. Tapi itu tadi kalau ibaratkan kata udah duluan kita sebenarnya sini, cuma masalah sekali karena kebutuhan kita terhadap sumber dana itu yang masih ini kami butuh
dukungan daripada perantau Dunsana kita yang ada di Batam. Ya mungkin kalau dalam konteks entity tentu lah pasti jaleh boleh kan gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang jujur di daerah perantauan banyak juga Dunsana kita yang susah mengakses dunia perbankan itu sendiri. Ya kan? Mungkin karena begini begitu dan segala macam. Jadi otomatis bisa jadi harapannya terhadap Bank Nagari itu karena dia merasa orang Minang walaupun ada di perantauan. Nah, terakhir tuh Pak, kan tadilah produk-produk telah dijelaskan terakhir menjawab tantangan dari beberapa teman-teman pengusaha di Kota Batam. Baku ndak membuka cabang Bank Nagari di Batam kecil. Kontribusi seperti penjelasan Wagub 10% seluruh penduduk Kepri gua orang Minang gua. Apakah itu tidak menjadi sebuah perhitungan yang lebih memberikan kontribusi terhadap Bank Nagari itu sendiri? Mungkin Pak Andri, kalau memang Pak Andri yang jawab. Kalau nado produk gua tiga mic ya. Jadi, makasih Pak Sapri. Jadi, seperti yang disampaikan di awal tadi, itulah mengkonyoak datang kemari. Mengkonyoak datang kemari untuk masuk sebanyak orang Minang di siko. Tadi Bang Jatim ada Bang daerah-daerah lain ada di samping Bang Himbara ada di siko. Mengawak tidak ada. Maka untuk itulah kami mensupport mereka, mendukung sekali dari jajaran direksi untuk melakukan ekspansi pengembangan ke Batam. Karena wak sadari potensi orang Minang di situ kok banyak. Potensi orang Minang yang ada di Batam, di Kepri secara keseluruhan itu besar. Sehingga tentu seperti tadi, pertama tentu bersama-sama membesarkan menggadangan Bank Nagari. Kemudian tentu Bank Nagari bisa menjembatani hubungan antara Dunsana yang ada di situ dengan keluarganya yang ada di Sumatera Barat di Kampuang. Dengan adanya Bank Nagari, pasti pertanyaannya balik tadi. Bank lain kan ada, kenapa harus Bank Nagari? Salah satu yang bukan ada raso ke daerah wak tadi, raso Minang wak tadi. Kalau Baruntuang di maupun Baruntuang Bank Nagari itu tuh yang Baruntuang menikmati adalah anak kemanakan wak yang ada di kampungnya di samping wak. Sementara kalau ndak awak sian ke menggadangan. Berarti tagline-nya tambah sialai bahasa wak tadi. Ingin membangun kampung, nabung di Bank Nagari. Tagline-nya bagus tuh. Bagus itu, betul enggak? Iya, betul kan? Tadi pertanyaannya itu tentu khusus teman-teman pengusaha, rekan-rekan yang berbisnis di Kota Batam lah secara khusus atau di daerah perantauan, dengan adanya cabang tentu menambah sebuah keyakinan penuh kepada mereka, kepercayaannya lebih lagi kepada mereka itu maksudnya supaya seperti itu. Kalau kami nak ketek-ketek cukup risiko saya di nabung waktu ibunya banyaknya cerita aku buka cabang lah kan gitu kan. Andanya yang dari ketek-ketek kalau yang ketek-ketek kalau banyak kan banyak aja. Ya amin. Terus kami dari Soro Minang TV, Pak Roni, Pak Andri, berbuat hanya sekedar kemampuan kami. Peran kami ya seperti ini cara kami untuk membangun negeri itu sendiri. Ya kan? Jadi Dunsana Soro Minang TV duduk sebentar 15-30 menit bersama Komisaris Utama dan Direktur Keuangan Bank Nagari di dalam rangka bagaimana khusus para perantau atau warga Provinsi Kepri asal Sumatera Barat semakin menumbuhkan rasa cintanya terhadap nagari, kampung halaman itu sendiri, maka beliau mencoba memancing emosional kita untuk supaya bisa menabuang di Bank Nagari itu sih. Dan yang terpenting bagi Dunsana UMKM di Kota Batam khususnya, kok susahnya mengakses perbankan lain umpamanya, coba aja lah mencoba ke Bank Nagari Pak Roni gitu. Mudah-mudahan bisa juga dimanfaatkan peran dari Bank Nagari di dalam membangun masyarakat Minang seluruh Indonesia
secara umum bisa juga terbantu dusana kita dalam tanda petik yang masih kekurangan daripada keuangan itu sendiri dalam akses permodalannya itu gitu. Pak Roni, Pak Andri, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Sarbil. Ya, kami tentunya memohon kepada Dusana itu yang berada di rantau, khususnya ke Pulau Riau dan Batam khususnya. Mari kita membangun Sumatera Barat. Caranya gimana? Menabung di Bank Nagari. Kalau kita siapa lagi? Siapa lagi? Ya. Iya. Semoga apa yang Bapak berikan kepada kampung, kepada ranah akan dapat membawa Sumatera Barat menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Sarbil. Siap. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan diberi kesehatan. Amin. Pak Komut, ada yang mau sampaikan terakhir? Nah. Kete, ayo udah pegang aja dulu. Ya, sama seperti yang sampaikan Pak Roni tadi. Tentu pertama terima kasih juga kepada Minang TV. Mudah-mudahan informasi-informasi kok bisa didengar di masyarakat orang Minang yang ada di Kepri. Sehingga seperti yang sampaikan tadi, dengan adanya Bank Nagari, insya Allah nanti akan bersama-sama lebih bisa berpartisipasi untuk kampung awak Ranah Minang. Amin. Demikian, terima kasih. Oke. Dusana Saudara Minang TV sedikit diskusi dengan Komisaris Utama Bank Nagari beserta Direktur Bidang Keuangan Bank Nagari itu sendiri yang punya kesempatan ini lagi berkunjung ke Kota Batam di dalam rangka menghadiri bersama rombongan Bapak Gubernur dalam rangka menghadiri pembukaan MUBES pertama Ikatan Keluarga Sumatera Barat Provinsi Kepri itu sendiri. Tentu kami Saudara Minang TV sangat berharap kepada dusana-dusana tumbuhkanlah rasa cinta terhadap negari itu dalam konteks ekonomi dengan cara menabung di Bank Nagari itu sendiri. Jadi kalau nak membangun kampung, kau nak ada piti banyak, nak menjadi investor, kau nak talok dan nabung saya dia mah. Enak, menabung saya dia. Kau piti banyak, kalau nak do menabung saja dia, nabunglah di Bank Nagari itu awak tetap juga akan berurusan dengan dunia perbankan. Tidak ada salahnya. Dunia perbankan yang kita maksudkan itu adalah dunia perbankan kita sendiri, milik kita sendiri, yaitu Bank Nagari itu sih. Oke, Dusana Saudara Minang TV, demikian diskusi singkat kami pada pagi hari siang lu makan siang Lena dengan beliau-beliau pemimpin Bank Nagari ini. Sengaja Pak, ulah cerita tadi cerita tadi. Tahun 95 tadi kasus skripsi Pak Bang Nagari. Masalah budget anggaran. Oke, di sana Saudara Minang TV, sengaja bereuni dengan beliau tadi sedikit bahwasanya host Saudara Minang TV skripsinya Universitas Muhammad dulu tadi kasusnya Bang Nagari. Tapi waktu itu BPD Sumbar, masih BPD Sumbar. Sukses untuk Bank Nagari, mudah-mudahan roadshow yang dilakukan ke daerah-daerah yang potensial bisa membawa uang lebih banyak ke kampung itu sendiri. Sekali lagi ingin membangun kampung, menabung di Bank Nagari itu sendiri. Kami Safril Libahan bersama Fred Azwarsa pamit undur diri dari Dusana Sadonya. Berang kameramen kau loh. Oke. Terima kasih banyak Bank Nagari yang telah memberikan oleh-oleh kepada kami. Tapi tadi ada kartu e-money kita nggak ada. Tapi tak ada isi, tidak tahu ada. Tapi insya Allah bermanfaat bagi itu. Terima kasih Pak Andri, Pak Roni. Selamat datang ke Batam. Silakan nikmati Kota Batam itu sendiri. Tidak menjadi piti sudah. Tetap belanja Pak Siko. Belanja di Kadai Raminang. Enggak di Kadai lain. Kadai Raminang itu sih. Sarapan di Kadai Raminang. Terima kasih Dusana Saudara Minang TV sadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Oke.